Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rizky Adi Nugroho ingin mempresentasikan tentang komunikasi bisnis, yaitu leaflet. Apa sih leaflet? Leaflet itu adalah suatu alat promosi atau pemasaran yang dicetak pada selembar kertas, yang umumnya menggunakan art paper atau art karton dan memiliki dua atau lebih lipatan. Biasanya di dalam leaflet sendiri biasanya berisikan informasi yang singkat mengenai suatu program, usaha, atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemilik atau badan usaha terkait dengan produk jasa atau acara yang mereka tawarkan. Jadi leaflet itu seperti selembaran kertas ya. Biasanya kalau brosur kan isinya harga-harga doang. Nah, kalau misalkan di poster juga cuma gambar. Nah, kalau misalkan di leaflet itu banyak informasi yang ada di dalamnya, seperti kayak katalog-katalog gambar, seperti eh, fasilitas-fasilitas yang ada di, misalkan saya mengambil kampus, biasanya ada fakultas ilmu komunikasi, fakultas hukum, segala macam. Jadi banyak rincian dari informasi yang ada di dalam leaflet. Nah, selanjutnya bentuk dan ukuran leaflet. Nah, yang pertama itu ada jumlah lipatan pada leaflet ya. Biasanya menggunakan lipat 2 atau half fold atau single fold atau lipat 3 fold. Meskipun ini kembali lagi pada kreativitas masing-masing. Jadi di dalam leaflet ini itu terserah kalian gitu ya. Misalkan di kampus itu membuat leaflet biasanya untuk promosi ya. Misalkan promosi pendaftaran mahasiswa baru, biasanya itu beragam sekali isi di dalam leaflet itu. Entah itu ada gambar fasilitas kampus, terus bidang-bidang yang ada di kampus tuh banyak ada di dalamnya, terus rincian harga, terus kampusnya ada berapa gitu. Biasanya di dalam leaflet ini banyak informasinya, tergantung dengan jumlah lipatan. Semakin lipatan banyak, semakin banyak informasi yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya ada ukuran kertas pada leaflet. Nah, biasanya ukuran leaflet yang dilipat biasanya menggunakan ukuran A4 standar ya, yaitu 2 kali 29,7 cm. Namun apabila Anda menginginkan leaflet dengan teknik lipat 4, maka disarankan untuk menggunakan ukuran kertas yang lebih panjang dari A4, namun lebarnya sama. Jadi kembali lagi dengan kreativitas masing-masing ya. Biasanya kalau misalkan dalam organisasi atau dalam perusahaan, itu tergantung kita mau membuat berapa lipatan di dalam leaflet tersebut gitu. Dan juga kertasnya juga tetap sama pakai A4, mungkin mungkin panjangnya aja yang agak beda ya gitu. Selanjutnya itu ada fungsi dan kegunaan leaflet. Nah, dalam fungsi leaflet ini itu ada berbagai macam ya. Yang pertama itu ada sebagai alat promosi. Kita pasti tahu leaflet itu sebagai promosi ketika kita sedang bertemu dengan klien ya. Misalkan kita sedang bertemu dengan klien, dia kan pasti kan sudah melihat di website atau di mana. Nah, alangkah baiknya kita juga menyodorkan leaflet itu kepada owner kita atau klien kita supaya bisa dilihat. Nah, yang kedua sebagai penyebar informasi. Jadi leaflet itu juga sebagai alat promosi, juga sebagai alat informasi. Jadi informasi yang ada di leaflet itu sangat berguna ketika misalkan contoh yang ada di gambar ini nih, Bu Polisi dengan membagikan leaflet atau brosur gitu kan. Sebagai informasi itu ada misalkan ada tata cara berkendara, terus tata cara berlalu lintas segala macam.
Nah, kemudian sebagai alat profil singkat dari suatu usaha. Jadi leaflet itu berisikan tentang informasi singkat dari profil perusahaan orang yang ingin memberikan informasi ya kepada klien atau misalkan produk jasa. Biasanya itu ada sejarah-sejarah perusahaan itu agar si klien ini tertarik pada perusahaan itu. Yang selanjutnya sebagai identitas perusahaan atau merek. Nah, misalkan di leaflet ini contoh kita mengambilkan misalkan Wardah. Jadi Wardah ini identik dengan warna hijau toska. Saya pernah melihat leaflet dari Wardah itu seperti bajunya ya, seperti bajunya sendiri, mereknya sendiri. Jadi leaflet ini mengandalkan desain seperti Wardah. Jadi Wardah yang ditaruh ke dalam leaflet dan desainnya sama dengan Wardah. Jadi sebagai identitas perusahaan atau merek. Jadi leaflet itu suatu gambaran bahwa Wardah ini seperti ini gitu kan, seperti ini warnanya, desainnya segala macam. Jadi orang pun ketika mengambil leaflet itu pasti udah tahu kalau misalkan si leaflet ini bentuknya seperti ini, warna seperti ini, pasti kan udah pasti tahu, wah ini punya Wardah gitu. Nah, yang kelima itu sebagai alat promosi yang minim anggaran. Jadi untuk media leaflet ini biaya produksinya lumayan murah ya, karena cuma mengandalkan kertas dan juga printan untuk membagikan ke orang-orang. Jadi menurut saya sangat murah sekali. Nah, selanjutnya ada kelebihan leaflet. Yang pertama, bentuk dan ukuran leaflet sangatlah ringkas sehingga mudah dibagikan dan mudah pula dibawa oleh calon konsumen. Jadi leaflet ini sangat mudah dibagikan karena bentuknya yang kecil, yang bisa dilipat, yang bisa dibawa kemana-mana gitu. Nah, yang kedua, leaflet juga terkenal awet dan tahan lama, serta cukup tebal sehingga meningkatkan peluang untuk terus disimpan oleh calon konsumen. Jadi dari leaflet ini juga kertasnya juga kan beda. Jadi kertasnya ini agak keras dan kaku, namun luntur. Jadi sewaktu-waktu ketika orang tersebut mendapatkan leaflet, walaupun dia tidak butuh, pasti dia akan menyimpannya. Nah, disimpan oleh orang tersebut juga akan pastikan dia lipat atau ditaruh tas yang berlama gitu kan. Udah lama ditaruh tas dan tidak akan pernah rusak gitu karena bahannya yang kuat. Nah, yang ketiga, informasinya lebih jelas dan rinci tetapi tidak terlalu lengkap layaknya company profile dan tidak terlalu singkat layaknya flyer. Jadi informasi yang ada di leaflet ini sebenarnya cuma singkat dan padat aja ya gitu. Rinciannya juga rinci banget, yang enggak terlalu banyak gitu. Kelebihan leaflet. Jadi kita lanjut lagi di selanjutnya ada kelebihan leaflet. Nah, yang pertama itu bentuk dan ukuran leaflet sangat ringkas sehingga mudah dibagikan dan mudah pula dibawa oleh calon konsumen. Jadi leaflet ini bentuknya simple ya. Maksudnya leaflet itu sebuah kertas yang gampang dibawa kemana-mana. Jika kalau misalkan orang tersebut mendapatkan leaflet dari seseorang, walaupun dia tidak butuh banget, pasti dia bakal menyimpannya di dalam tas dan itu tidak akan pernah di mana-manain ya. Maksudnya sangat ringkas sehingga mudah dibagikan dan mudah pula dibuat calon konsumen. Jadi udah disimpan gitu aja, jadi suatu saat mungkin butuh gitu. Yang kedua, leaflet juga terkenal awet dan tahan lama serta cukup tebal sehingga meningkatkan peluang untuk terus disimpan oleh calon konsumen. Jadi leaflet ini juga bahannya sangat tebal ya, jadi orang pun dapat menyimpannya bisa cukup lama ya, karena
kertasnya yang tebal dan juga lentur, jadi nyaman lah untuk disimpan. Yang ketiga, informasinya lebih jelas dan rinci, tetapi tidak terlalu lengkap layaknya company profile dan tidak terlalu singkat layaknya flyer. Jadi di dalam leaflet ini hanya sesingkat informasi ya, singkat dan padat dalam informasi yang di dalamnya. Kalau misalkan company profile kan dia sangat rinci sekali. Nah, kalau misalkan leaflet ini cuma sebagian aja sih, sebagian informasi yang ditampilkan di dalam leaflet gitu. Nah, yang keempat adalah apabila desainnya unik dan menarik, juga akan meningkatkan peluang untuk disimpan oleh calon pelanggan dan biaya produksinya lebih murah. Jadi leaflet ini hanya mengandalkan desainnya. Dengan desain yang bagus, pasti konsumen ini akan menyimpannya dan juga pasti bakal butuh ketika dia emang membutuhkan. Dan biayanya sangat murah ya, misalkan orang juga ingin membuat leaflet juga, produksinya tuh murah sekali, cuma kertas, bayar printan, udah gitu aja gitu. Jadi sangat mudah sekali untuk membuat leaflet ya, dan juga biayanya lebih murah gitu. Nah, yang selanjutnya ada kelemahan leaflet. Yang pertama itu sangat tergantung pada desain, terutama dalam hal pemilihan warna dan ukuran tulisan, layout dan juga tingkat kepadatan informasi yang di dalamnya. Jadi leaflet ini kurangnya ya menurut saya itu ketergantungan di desainnya, di pewarnaan desainnya, serta layoutnya seperti apa. Dan juga tingkat ketingkatan padatan informasinya itu sangat padat gitu. Jadi orang juga melihatnya juga agak bingung gitu. Nah, selanjutnya ada tidak terlalu efektif dan efisien apabila menargetkan calon konsumen pada area yang terlalu luas. Jadi leaflet ini bukan istilah flyer gitu yang dibagikan di beberapa titik gitu. Karena leaflet ini hanya untuk dibagikan ketika kita sedang misalkan ketemu klien gitu kan, kita sedang meeting segala macam oleh customer kita. Nah, di situ kita hanya membagikan dengan scope yang sangat tidak luas gitu. Kalau misalkan luas, kita nggak efektif gitu, waktunya terlalu lama gitu. Nah, kalau misalkan yang selanjutnya itu ada berkontribusi meningkatkan limbah kertas, terutama apabila desainnya kurang menarik dan disebar ke area luas. Nah, salah satu kekurangan ini yang menjadi peran penting ya. Jadi leaflet ini sangat kurang menurut saya itu karena dia tuh limbah kertas ya. Jadi orang kalau misalkan memang tidak suka dengan desainnya atau dengan leafletnya itu, pasti orang itu akan membuangnya ya, karena tidak tertarik gitu. Dan juga misalkan dia tidak tertarik dengan kita membagikan di scope yang sangat luas, itu sangat merugikan buat perusahaan itu yang membuat leaflet, dan juga merugikan masyarakat yang ada di situ karena berdampak dengan banjir, takutnya seperti itu. Ada kalanya kita harus membimbing ya, ketika kita membagikan leaflet, kita juga edukasi dulu kalau misalkan tidak tertarik, tolong jangan dibuang sampahnya sembarangan seperti itu. Nah, yang terakhir itu meskipun biayanya produksinya lebih murah dibandingkan dengan beberapa alat promosi, tetapi akan lebih mahal dibandingkan promosi yang dilakukan via media sosial seperti Facebook dan Instagram. Jadi biaya produksinya ini lebih murah ya dibandingkan dengan alat promosi lainnya, yang seperti media sosial yang itu ada Instagram, Facebook, terus Telegram segala macam gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya saya mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dan kesalahan. Semoga
apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.